Selamat datang di Bahas Anime. Hari ini kita akan mengupas tuntas salah satu karakter paling ikonik dalam dunia One Piece, Roronoa Zoro. Sang pendekar pedang tiga bilah yang dikenal sebagai tangan kanan Luffy dan calon pendekar terkuat di dunia. Tapi, siapa sebenarnya Zoro? Apakah dia hanya seorang pejuang dari East Blue? Atau ada darah samurai mengalir dalam dirinya yang berasal dari negeri tertutup, Wano? Teori tentang asal-usul Zoro sebagai keturunan samurai dari Wano sudah lama dibicarakan fans. Tapi sejak arc Wano, Oda seolah mulai memberi petunjuk yang makin jelas. Kita tahu Zoro berasal dari desa Shimotsuki, dan nama Shimotsuki bukan sembarang nama. Itu adalah nama salah satu klan bangsawan di Wano, yang dulu melawan kekuasaan Orochi dan Kaido. Apakah ini kebetulan? Tentu tidak. Kita diberitahu bahwa sekitar 55 tahun lalu, seorang samurai dari Wano bernama Shimotsuki Kozaburo melarikan diri ke East Blue dan mendirikan desa pedang di sana. Dialah pencipta pedang legendaris Enma dan Wado Ichimonji. Dan di desa itulah Zoro tumbuh dan dilatih oleh Koshiro, ayah dari Kuina. Jadi, kalau ditarik garis lurus, Zoro bisa saja merupakan keturunan langsung dari klan Shimotsuki. Apalagi wajahnya sangat mirip dengan Shimotsuki Ushimaru, samurai Wano yang gagah berani dan sangat mirip Zoro secara visual. Tapi mari kita lihat dari sisi lain, pedang. Zoro tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik, tapi juga filosofi dan kehormatan samurai. Pedangnya bukan sekadar senjata, tapi perpanjangan dari jiwanya. Ketika Zoro menerima Enma dari Hiyori, itu bukan hanya peralihan senjata, itu adalah pengakuan bahwa Zoro layak menggunakan pedang yang dulu hanya bisa dikendalikan oleh Oden, sang pewaris sejati Wano. Uniknya Enma bukan pedang biasa, ia menyerap haki dari penggunanya dan memaksa Zoro untuk melampaui batasnya. Dan sejak menggunakan Enma, Zoro mulai menunjukkan gejala baru, haki raja. Ya, kemampuan yang sebelumnya hanya dimiliki oleh karakter kaliber Luffy, Shanks, dan Kaido. Bahkan Kaido sendiri kaget saat terkena tebasan Zoro yang mengandung Haoshoku no Haki. Ini menunjukkan bahwa Zoro bukan hanya pendekar kuat, tapi memiliki potensi seorang raja. Jadi apakah Zoro akan menjadi raja pedang? Mungkin bukan secara literal, tapi dalam arti sebagai pendekar terkuat di dunia yang melampaui Dracula Mihawk, sang Yonkou pedang. Dan bukan tidak mungkin, pertarungan penentuan antara Zoro dan Mihawk akan terjadi di akhir seri, setelah Luffy menemukan One Piece. Tapi ingat, perjalanan Zoro bukan hanya soal kekuatan. Karakternya dibentuk oleh kesetiaan dan tekad. Dia pernah rela mati demi Luffy di Thriller Bark, dan rela menahan rasa sakit luar biasa, hanya demi tidak mengganggu ambisi kaptennya. Inilah mengapa Zoro bukan cuma tangan kanan, tapi simbol kepercayaan mutlak dalam kru topi jerami. Kesimpulannya, Zoro bukanlah karakter sembarangan. Dia punya koneksi kuat ke Wano melalui darah, pedang, dan filosofi. Dan jika teori ini benar, maka Zoro bukan hanya pendekar biasa, tapi pewaris kehormatan dari samurai sejati. Dengan Enma di tangannya dan tekad baja di hatinya, Zoro sudah bukan lagi pendekar bayangan. Dia adalah pedang yang akan membelah masa depan. Bagaimana menurut kalian? Apakah Zoro memang keturunan Wano? Atau Oda sengaja meninggalkan ini sebagai misteri sampai akhir? Tulis pendapat kalian di komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan video terbaru. Bahas Anime, karena kita akan terus bongkar misteri terbesar dalam dunia One Piece.